Halo viewers, selama 30 menit ke depan kita akan bersama dalam program Balcony, tayangan yang mengulas arsitektur dan desain interior sebuah hunian atau bangunan. Di momen perayaan Natal ini, Balcony akan menyuguhkan rumah yang spesial yang didekorasi dengan hiasan-hiasan Natal, yang tentu saja bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk rumah idaman kita. Inilah Balcony. Viewers, ketika Desember tiba, banyak orang di seluruh dunia yang sudah tidak sabar untuk menantikan momen spesial, yaitu perayaan Natal yang setiap tahunnya diperingati tanggal 25 Desember. Natal pada dasarnya memanglah perayaan yang bersifat keagamaan bagi umat Kristiani dan Katolik. Tetapi rupanya kini Natal menjadi salah satu momen perayaan yang juga bersifat selebrasi dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemeriahan Natal sudah terlihat ketika masuki bulan Desember, dan kita mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan dekorasi Natal seperti apa yang akan diterapkan di dalam rumah kita. Tentu saja, tidak ingin melewatkan momen kemeriahan Natal dengan tidak menghias rumah dengan istimewa untuk menyambut hari istimewa tersebut. Kita mungkin sedang menimbang-nimbang beberapa tema dekorasi rumah untuk Natal yang akan kita gunakan untuk Natal tahun ini. Ada banyak pilihan tema desain Natal yang bisa Anda gunakan untuk menghias rumah. Tetapi tema tradisional seakan-akan tak pernah lekang oleh zaman dan senantiasa membawa kemeriahan ke dalam rumah kita. Tema tradisional identik dengan warna klasik khas Natal yang meliputi hijau sebagai simbol pohon Natal, merah yang menyimbolkan api, putih sebagai simbol salju, dan emas yang bisa Anda permainkan dalam dekorasi rumah. Suasana Natal yang hangat bisa kita dapat dengan memadukan warna tersebut. Akan tetapi, soal penataan dekorasi juga tidak bisa dilupakan, karena dengan penataan furniture serta dekorasi Natal yang tepat dapat membuat suasana rumah terlihat harmoni. Seperti rumah pria yang satu ini, Gillian Pangalila, yang meriahkan hari Natal dengan kekasihnya dengan bernyanyi bersama. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas with the bottom of my heart. Halo pemirsa Balcony, perkenalkan nama gue Gillian Pangalila. Sekarang gue kedatangan tamunya yang sangat spesial sekali, yaitu pacar gue sendiri, Kartika Berliana. Nah, hari ini di momen spesial Natal kali ini, gue mau ngajak lo semua untuk keliling rumah gue karena untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Mau tahu seperti apa? Yuk kita ikut yuk. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas with the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas with the bottom of my heart.
Selamat datang di rumah gua. Nah, seperti yang udah gue janjiin tadi, gua akan keliling rumah gua. Sebelum ke dalam, kita mulai ke depan dulu. Di sini rumah gua konsepnya itu seperti villa. Jadi rumah dengan suasana yang sejuk, kemudian asri dan lebih tepatnya ya seperti villa. 2,5 lantai, bukan 3 lantai. Kenapa 2,5 lantai? Karena memang lantai setengahnya itu dibuat untuk hanya kamar. Jadi 1-2 lantai untuk ruangan, kemudian ada kitchen setnya, kemudian ada ruang keluarga, terus lantai setengahnya itu untuk hanya full kamar, seperti itu. Nah, pemirsa balkoni, ini tampak depan rumah gua. Jadi di sini, di depan rumah gua ini ada taman yang bisa dibilang taman minimalis, karena untuk ya sekedar penghijauan aja gitu. Jadi di sini juga ada kolam, tapi kolamnya sayangnya lagi renovasi. Taman-taman ini berguna untuk kalau misalkan biasa gua sore ataupun menjelang malam gitu main sama anjing-anjing peliharaan gua di sini. Untuk ya sekedar lari-lari atau kejar-kejaran itu anjing-anjing kecil lah, pet shop gitu. Di sini juga ada batu kerikil yang gunanya dulunya sih mama sama papa sering nggunain batu ini untuk kayak alasan kesehatan gitu. Jadi jalan di batu ini sambil lihat-lihat kolam gitu. Tapi karena memang di sini lagi agak mau direnovasi bentar, jadi ya seperti inilah tampaknya seperti itu. Di sini juga ada pot-pot kecil. Nah, pot-pot kecil ini dulu koleksi mama yang sekarang udah nggak lengkap ya, tapi ya masih lumayan lah untuk penghijauan sedikit. Bagian sini gue akan sedikit jelasin kalau apa sih gunanya pilar-pilar ini gitu. Di bawah pilar ini setengahnya bisa dilihat ini terbuat dari batu. Di sini juga dari batu. Nah, gunanya untuk biar lebih suasana itu lebih adem atau lebih sejuk seperti itu. Karena untuk batu sendiri ini gunanya bisa dibilang kayak menyerap panas. Kalau misalkan matahari langsung nyentrong ke sini, terserap, minimalisim lah untuk panas itu masuk ke dalam rumah. Nah, bisa dilihat di sini konsep kacanya adalah konsep patri karena memang mama suka konsep patri itu sendiri gitu. Terus lanjut ke bagian dalam, yuk kita masuk bagian dalam. Oke, pemirsa balkoni, di sini ruang pertama saya, area foyer. Nah, area foyer ini ada buffetnya juga, bisa dilihat di sini. Buffetnya untuk taruh guci-guci. Nah, guci-guci ini juga koleksinya mama. Jadi, area foyer ini perantara hubungan antara ruang keluarga dan ruang tamu, seperti itu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kalau udah ada ini artinya kita mau menjelang Natal. Di sini sebelum Natal kebiasaan keluarga saya adalah dekorasi rumah atau dekorasi tempat-tempat yang bisa ditaruh untuk dekorasi seperti itu. Di sini juga ada kaca ukuran kurang lebih 2x1,20 untuk gunanya untuk sebenarnya yang aksesoris saja sih. Untuk ngaca juga bisa, untuk kayak hiasan juga bisa. Biasa di sini juga digantung-gantungin, tapi karena ini mau menjelang Natal jadi digantunginnya untuk properti Natal. Nah, dan di sisi sini bisa dilihat ada meja konsul. Meja konsul ini ditaruh mama di sini gunanya untuk guci-guci dan bunga-bunga bonsai. Seperti yang bisa lihat, hiasan-hiasan bonsai di sini. Kemudian ada koleksi guci, ada beberapa koleksi keramik seperti itu. Jadi kalau untuk di ruang utama, kenapa langsung menghadap ruang utama? Karena memang untuk sebagai hiasan awal di saat orang masuk ke dalam rumah saya. Nah, selanjutnya gue akan menjelaskan ruang tamu di rumah saya. Yuk. Setiap ruang tamu yang dipercantik dengan nuansa yang cerah serta warna khas Natal pasti akan bawa suasana yang bahagia.
Apalagi Natal adalah salah satu hari raya yang sangat dinantikan di beberapa negara. Penggunaan warna cerah untuk interior kemudian dilengkapi dengan perapian akan membawa nuansa hangat saat bersama keluarga. Nah, di sini kita udah nyampe di ruang tamu. Nah, ruang tamu ini sedikit bergaya klasik Eropa, modern klasik Eropa lebih tepatnya. Jadi di sini bisa dilihat ada guci-guci yang koleksi mama juga, guci-guci yang bergaya vintage Eropa gitu. Kemudian di sini ada sofa-sofa yang bergaya juga dan nadanya sewarna sama guci-guci dan hiasan-hiasan lainnya seperti itu. Di sini ada juga bunga-bunga yang memang didesain khusus untuk ruangan ini dan memang disamakan warnanya biar senada. Nah, untuk sofanya sendiri di ruang tamu ini memakai warna merah marun seperti itu. Di sini juga memakai bahan kulit karena untuk alasan lebih gampang di maintenance-nya lebih gampang kayak gitu. Kenapa warna merah marun? Karena senada yang seperti saya bilang tadi di awal, senada sama warna temboknya yaitu oranye ke krem-kreman. Nah, untuk dindingnya juga di sini ditaruh hiasan atau seperti bahan dasarnya kaca, hiasan untuk melengkapi suasana ruangan ini. Seperti yang saya bilang tadi, ruangan ini adalah ruang tamu. Kenapa di sini ada Yesus beserta 12 muridnya? Karena kita di sini menganalogikan bahwa di sini tempat berkumpulnya orang-orang yang berbeda. Kayak misalkan saya menerima tamu atau saya menerima orang luar, seperti saya belum kenal sebelumnya atau teman-teman saya berkumpulnya di sini. Itu kenapa saya taruh di sini gambar Yesus beserta 12 muridnya. Mereka lagi ada perjamuan, lagi berkumpul di sini. Begitu juga kalau saya ada di ruangan ini, saya bersama teman-teman saya lagi ngumpul, lagi makan-makan atau lagi ngobrol-ngobrol di tempat ini juga. Nah, setelah kita udah sampai di ruangan tamu ini, kita langsung ke ruangan selanjutnya. Yuk, ikut gua. Nah, pemirsa, sebelum kita ke ruang selanjutnya, kita melewati tangga dulu di sini. Nah, gua akan menjelaskan dikit tentang tangga yang ada di sini. Di sini bisa dilihat materialnya berbahan dasar kayu. Kenapa kayu? Karena tadi seperti yang gue bilang di depan, di sini kita mempunyai konsep modern klasik Eropa. Dan salah satu kenapa dipilihnya kayu adalah biar lebih suasana rumah lebih adem dan lebih sejuk. Seperti yang tadi di depan ada batu-batuan, di sini dibuat kayu. Tembok belakangnya juga hampir sama menyerupai seperti kayu konsepnya, tapi sebenarnya ini wallpaper. Gitu. Di sini juga ada warnanya krem dan gold karena memang tema dari rumah saya ini bertemakan krem dan gold gitu. Dan warna coklat ini sendiri masih masuk atau masih nyambung dari krem dan gold itu sendiri. Jadi makanya dipilih kenapa di sini kayu, kemudian di sini ada wallpaper bernuansa kayu. Area tangga merupakan jalur transisi antara ruang satu dengan ruangan lainnya, sehingga rasanya tidak lengkap. Di hari Natal ini tidak mendekornya dengan hiasan Natal dan memberikan sentuhan permainan lampu kecil agar terlihat meriah. Nah, di sini ada ruang keluarga. Ruang keluarga gua biasanya digunain untuk kumpul-kumpul keluarga gitu. Untuk nonton TV, untuk ngobrol-ngobrol. Pokoknya acara-acara keluarga biasa di sini. Di sini juga biasa diadain kayak ibadah-ibadah kecil untuk ya masalah keluarga seperti itulah. Kemudian bisa dilihat di sini ada sofa. Sofa di sini warna coklat, bahannya bludru karena memang suasananya atau dominan masih coklat seperti yang tadi saya bilang. Di sini juga ada bahan bludru juga, warna coklat, ada motif-motif bunga karena biar suasananya lebih adem atau lebih sejuk seperti itu. Di sini juga sofa warna coklat, kemudian di sini ada meja kaca karena memang biar lebih serasi aja sama suasana di sini dan warna-warna coklat itu sendiri. Nah, di ruangan keluarga ini untuk mengisi kekosongan tembok sebelah sini, gua naruh
cermin besar, ada motif kudanya di sini. Nah, kenapa kuda? Mungkin untuk energinya biar positif kali ya, kan kuda kan selalu tangguh dan semangat seperti itu. Jadi kenapa di sini ada kaca dan motifnya kuda untuk suasana keluarga itu. Dan nah, di sini ada pohon Natal karena tadi gue bilang momen Natal ini acara keluarga gue selalu menyambut dan mendekorasi Natal. Jadi salah satu alasan kenapa pohon Natal ini ada di ruang keluarga adalah untuk kita bisa ibadah bareng di ruang keluarga ini juga, seperti itu. Di sini bisa kita lihat kenapa warnanya oranye, terus ada silver, karena memang tema tahun ini white orange, seperti itu. Jadi di kebiasaan keluarga gue, setiap tahun itu punya beda-beda tema. Kalau tahun lalu tuh biru, sebelumnya ungu, terus sebelumnya lagi kita ada red atau merah. Di tahun ini orange dan silver, seperti itu. Bisa dilihat juga di sini aksesoris dan segala macam interior di sini juga berkesinambungan. Ada yang coklat, yang masih ada hubungan dengan orange juga. Kemudian ada orange, ada silvernya. Kemudian lampu-lampu di sini juga orange gitu. Jadi temanya tahun ini adalah orange dan silver. Natal memang identik dengan warna merah, namun dalam dunia desain tidak. Dalam desain interior, tidak ada suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Seperti pohon Natal ini, ketika beberapa orang menggunakan banyak warna merah sebagai penghias pohon Natal, namun Gillian mengganti komponen warna merah dengan warna silver yang dipadukan dengan warna orange dan hijau, sehingga menimbulkan suasana yang tenang dan juga rileks. Viewers, setelah kita berkeliling melihat beberapa ruangan di rumah ini, sekarang kita akan mendengarkan informasi lebih mendalam lagi bersama sang pemilik rumah Gillian mengenai konsep rumah berdekorasi Natal. Alasan sendiri sih sebenarnya karena memang dari keluarga ini suka kayak bergaya-gaya Vatikan gitu sih. Jadi modern klasik Eropa, walaupun tetap klasik tapi ada taste modernnya seperti itu. Makanya dari aksesoris ataupun dari warna, dari pemilihan kayak wallpaper, kita banyak terinspirasi dari gaya-gaya modern klasik Eropa. Kalau misalkan mau lebih spesifik lagi ya Vatikan itu sendiri seperti itu. Kayak Spanyol, Vatikan ataupun Italia yang Roma-Roma kayak gitu. Ya, kalau di rumah saya, kebiasaan keluarga saya itu setiap masukin bulan Desember itu kita wajib dan rutin untuk mendekorasi Natal. Biasanya dekorasi Natal itu kita bareng-bareng, rame-rame. Jadi kita memilih tema itu berdasarkan kesepakatan bersama. Contoh misalkan tahun ini kita temanya silver orange. Jadi
apapun yang berbau silver orange kita dekor, kita taruh di ruangan-ruangan atau di mebel-mebel tertentu biar kayak gayanya tuh senada ataupun benar-benar seirama seperti itu. Selain mendekorasi pohon Natal itu sendiri, terus kita ada acara namanya tukar kado seperti itu. Tukar kado itu biasanya kita adain di malam Natal itu sendiri setelah ibadah gitu, ibadah bersama. Biasanya di sini ibadahnya keluarga besar, nggak cuma keluarga saya. Jadi keluarga besar ngumpul di sini semua, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado. Di sini kumpul sini semua, kemudian kita doa bersama di malam Natalnya jam 12 teng tukar kado. Nah, tukar kado itu biasa paling cuma setengah jam, hanya tukar-tukaran biasa gitu. Siapa kasih siapa kasih ke siapa, seperti itu aja sih. Untuk alasan sendiri kenapa di sini dominan warna gold, karena memang mama suka warna gold sih gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin mama dulu sempat cerita filosofinya warna gold itu adalah kita emas gitu. Jadi dimanapun berada kita mau jadi emas. Artinya kayak kita berguna bagi banyak orang, terus kita bisa membantu banyak orang, seperti itu sih. Ya maknanya sih sebenarnya sama seperti Natal-Natal biasa sih. Kenapa pinus? Karena memang biasa pohon pinus yang dipakai untuk membuat pohon cemara. Seperti itu kan, maka kita di sini banyak replika pinus. Kemudian ada yang kayak lonceng, itu biasanya menandakan kalau misalkan kita udah lahir baru, biasanya seperti itu, menganalogikan. Jadi kayak di saat kita memukul lonceng atau lonceng kayak menandakan sesuatu yang akan mau terjadi, seperti itu. Di sini juga ada kayak gantungan-gantungan bola-bola, lampu, terus ada di sini, di situ tadi ada kayak aksesoris-aksesoris Sinterklas, aksesoris kecil seperti mainan-mainan atau hadiah-hadiah Sinterklas, karena memang maknanya sendiri sih sebenarnya lebih ke ya edisi Natal. Jujur kalau jadi impian sih iya sih, karena memang saya udah 11 tahun di sini. Jadi dulu memang pingin rumah yang memang nggak kayak rumah biasa, maksudnya kayak rumah yang unik, terus habis itu modern, tapi juga kayak nggak terlalu besar juga, karena kalau terlalu besar kan repot untuk ininya, apa namanya, beres-beresnya segala macam. Jadi memang di sini juga suasananya sejuk banget, adem, terus habis itu fasilitasnya juga bagus. Jadi memang di sini emang bisa dibilang impian, ya impian memang. Karena kegiatan saya nggak tentu gitu, jadi nggak tahu, kadang pulang pagi, kadang pulangnya malam, kadang yang baru berangkat pagi, seperti itu. Jadi rumah ini ibaratnya kayak memang udah ya seperti memang bagian hidup gitu. Jadi di sini tempat istirahat. Saya kadang-kadang kalau untuk olahraga nggak sempet ke gym atau nggak sempet ke lapangan, saya olahraga di sini. Terus kemudian saya misalkan nggak ada kerjaan atau misalkan lagi nggak ada kegiatan, saya mencari kegiatan di sini. Kayak misalkan saya bisa jalan-jalanin anjing, atau saya bisa cuci mobil, atau saya bisa nonton DVD seharian, nonton apapun seharian. Pokoknya saya menghabiskan waktu di sini. Nah viewers, itulah tadi balkoni yang mengulas rumah berkonsep simple klasik yang mengutamakan keindahan serta kenyamanan untuk penghuni rumah serta orang lain yang berkunjung. Nah, pemirsa balkoni, terima kasih banyak sudah ikut bersama saya mengunjungi rumah saya di sini. Semoga rumah saya kali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman atau keluarga semua untuk menyambut momen Natal kita kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, pemirsa balkoni, saya Gilian Pangalila mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2016. Semoga di Natal tahun ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita semua bisa damai untuk Indonesia juga. Semoga kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bisa menjalankan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Oke, gue pamit undur diri. Thank you, bye-bye. Tetap saksikan Balcony MNC Lifestyle di Indivision Channel 93. See you on the next episode and bye-bye.
Bye.